وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat Islam dan iman kepada kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Alhamdulillah, pada hari ini Rabu 7 Ramadan 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 29 Maret 2023 telah hadir bersama kita Fadilatul Ustaz Ahmad Soleh Sakni LCMA yang akan menyampaikan ceramah dengan tema pemberat timbangan amal di akhirat. Sebelum memulai acara kita pada hari ini, ada baiknya kita mulai dengan membaca Ummul Kitab Surah Fatihah ala hadhihi niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa Selanjutnya marilah bersama-sama kita dengarkan ceramah agama oleh Fadilatul Ustaz Ahmad Soleh Sakni. Kepada Ustaz kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa biqudratihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul aradina was samawat. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد السادات. اللهم صل وسلم وبارك وكرم محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم المعاد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب آت نفسي هداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وبعد. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh Masjid Agung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para shaimin dan shaimat yang berbahagia. Pertama-tama tentunya kita tak henti-hentinya mengucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga sampai saat ini kita tetap berada dalam keadaan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga hidayah kebaikan ini, keistiqomahan kita ini senantiasa Allah kekalkan hingga akhir hayat kita kelak. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang senantiasa kita harapkan syafaatnya, Rasul yang selalu kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin dan muslimat, para shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan mengupas sebuah tema yang terkait dengan amalan-amalan yang akan memberatkan timbangan amal kita di akhirat kelak. Sebagai seorang muslim, kita mengimani tentang adanya
hari kiamat. Dan urusan hari kiamat ini terkategori urusan sam'iyat yang hanya bisa kita fahami, kita ketahui melalui khabar, berita-berita, penjelasan-penjelasan, baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis. Kalau kita belajar ilmu tauhid, kita akan dikenalkan dengan ilahiyat, pembahasan tentang ketuhanan, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah dan seterusnya yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita akan diajari tentang an-nubuwah, tentang kenabian. Nah, yang ketiga adalah tentang as-sam'iyat, yaitu hal-hal yang gaib, berita-berita yang tidak akan kita ketahui kecuali hanya melalui ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Salah satu yang akan terjadi nanti dan semua kita pasti akan melaluinya, suka atau tidak suka Bapak Ibu, pasti kita akan melalui mizan. Al-mizan, al-mizan artinya timbangan. Setelah nanti kita dihisab, dihitung semua amal kita ini berapa jumlahnya, berapa banyak amal-amal perbuatan kita. Setelah dihisab, semua amal, jumlah amal itu nanti akan ditimbang. Apakah banyaknya sama dengan berat timbangan atau tidak? Nah, disinilah yang penting untuk kita fahami bahwasanya banyak amal belum tentu berat dalam timbangan. Boleh jadi hisabnya banyak, hitungan jumlah amalnya banyak, tetapi ketika ditimbang, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, pada hari kiamat nanti kami tidak akan menimbang amal-amal mereka tersebut. Dalam sebuah hadis disebutkan, nanti pada hari kiamat akan datang seseorang yang memiliki badan besar, kemudian pas ditimbang beratnya hanya seberat lalat. Artinya apa? Artinya banyaknya amal belum tentu berimplikasi pada beratnya amal perbuatan kita tersebut. Terkait dengan mizan ini, yang pertama kita harus meyakini bahwa hal itu akan terjadi. Timbangan amal perbuatan itu betul-betul akan terjadi. Sebagaimana sebuah hadis Rasulullah SAW berbunyi, wa yudha'ul mizanu yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat akan diletakkan sebuah timbangan yang menurut beberapa riwayat besarnya timbangan itu yazinus samawati wal ardh, dia mampu menimbang langit dan bumi, saking besarnya timbangan amal tersebut. Wal waznu yauma idzinil haq, timbangan itu pada hari kiamat pasti akan terjadi. Al-haq wal waznu yauma idzinil haq, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan amalnya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sebelum kita membicarakan amalan apa saja yang akan membuat berat timbangan amal kita, ada beberapa riwayat yang menjelaskan bahwasanya kondisi pada hari penimbangan amal itu adalah kondisi yang begitu mencekam, begitu menakutkan, sampai-sampai tidak seorang pun mengingat keluarganya.
Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Ibunda Siti Aisyah ketika dibacakan ayat-ayat tentang api neraka, beliau menangis. Lalu Rasulullah SAW bertanya, apa yang membuatmu menangis wahai Aisyah? Ibunda Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, aku mengingat siksaan api neraka. Lalu Ibunda Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, tidakkah nanti seseorang akan bisa mengingat keluarganya? Kata Rasul, seseorang tidak akan mengingat keluarganya pada 3 kesempatan, 3 tempat. Kapan diantaranya itu? Yang pertama, ketika akan ditimbang amal-amal kita nanti, tak seorang pun yang bisa mengingat keluarganya sampai dia tahu apakah berat timbangan amalnya ataukah ringan. Yang kedua, seseorang tidak akan ingat keluarganya, kata Rasulullah SAW, ketika diberikan kitabnya, catatan amalnya. Ha umqra'u kitabi, inilah kitab, silakan dibaca. Semua kita tidak akan mengingat keluarga sampai kita tahu apakah kitab itu diberikan dari sebelah kanan, kiri, atau diberikan dari belakang. Dan yang ketiga, seseorang tidak akan ingat keluarganya ketika berada di atas sirat sampai dia tahu apakah dia selamat di atas titian sirat itu atau tidak. Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan supaya kita ini memperhatikan amal-amal kita. Jangan sampai nanti ketika ditimbang bentuknya besar. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan seperti Jibal Tihama, seperti gunung-gunung yang berada di Jazirah Arab, saking banyaknya amal-amal kita tersebut. Tetapi ketika ditimbang, tidaklah berat kecuali seberat sayap nyamuk, sayap lalat. Kenapa? Karena ternyata banyak sekali amalan-amalan yang kita kerjakan tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika nanti pada hari timbangan itu, yang akan ditimbang adalah apa saja. Para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama menjelaskan bahwa yang akan ditimbang adalah badan kita ini, badan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala ini yang akan ditimbang. Hal ini terurai dari hadis Rasulullah SAW ketika para sahabat tertawa melihat betisnya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini terkenal orangnya kurus, ceking. Suatu ketika beliau ingin mengambil kayu siwak dari pohon arok disebut di situ. Ketika beliau naik ke atas, lalu tersingkaplah karena dihembuskan oleh angin, tersingkaplah betisnya dan kelihatan betisnya itu sangat tipis, sangat kecil. Maka para sahabat tertawa. Rasulullah SAW bertanya, apa yang membuat kalian tertawa? Ya Rasulullah, kami tertawa karena begitu kecilnya betisnya, kakinya Ibnu Mas'ud. Apa kata Rasul? Wallahi innahuma, sesungguhnya kedua betis itu la athqalu fil mizan yaumal qiyamah, dia akan lebih berat pada hari kiamat min jabali Uhud, lebih berat dari gunung Uhud. Nah, dari hadis ini para ulama berpendapat bahwa yang akan ditimbang memang kita ini, badan kita ini akan ditimbang. Pendapat kedua yang menjelaskan bahwa yang akan ditimbang itu adalah amalan-amalan kita.
Salat kita, puasa kita, dan seterusnya. Hal ini terambil dari beberapa hadis yang menjelaskan bahwa yang paling berat nanti dalam timbangan amal itu husnul khuluq, akhlak yang mulia. Dan sesuai dengan beberapa hadis juga bahwa nanti amal-amal kita ini akan berbentuk jisim, berbentuk badan. Sebagaimana hadis di alam barzakh, ketika nanti kita berada di alam barzakh, maka akan wujud seorang laki-laki yang tampan, baik, wangi badannya. Ketika ditanya, man anta, siapa engkau? Jawabannya, ana amaluka sholih, aku adalah amalmu yang baik. Sebaliknya, apabila seseorang ahli maksiat, yang akan datang adalah amalnya akan menjelma sebagai seorang laki-laki yang menakutkan, baunya busuk dan seterusnya. Ketika ditanya, siapa engkau? Saya adalah amal burukmu. Nah, dari hadis-hadis seperti ini, para ulama berpendapat bahwa yang akan ditimbang itu adalah amal-amal perbuatan. Nah, pendapat yang ketiga menjelaskan bahwa yang akan ditimbang itu tidak lain dan tidak bukan adalah catatan, lembaran-lembaran catatan dari amal-amal kebaikan kita ini. Nah, sekarang kita akan jelaskan amalan apa saja yang akan membuat berat timbangan amal kita pada hari kiamat. Dan ini fokus yang lebih penting. Karena nanti Bapak Ibu, ketika timbangan amal kita berat sebelah, beratnya kepada kebaikan, maka fi 'isyatir radiyah, kita akan berada di tempat yang sangat mulia. Tetapi sebaliknya, apabila timbangan amal kita berat kepada keburukan, maka kita akan dimasukkan ke dalam api neraka. Tetapi ketika persis sama, timbangan berat amalnya yang baik, yang buruk itu sejajar sama, maka dalam kondisi tersebut kita akan diletakkan dan menjadi ashabul a'raf. Ashabul a'raf itu ada sebuah tempat nanti pada hari kiamat, tempatnya orang-orang yang timbangannya sama, tidak berat kanan, tidak berat kiri, sampai nanti Allah takdirkan mereka ini dimasukkan ke dalam surga. Itulah mereka yang disebut dengan ashabul a'raf. Nah, apa saja timbangan amal yang akan memberatkan kita? Satu, dijelaskan dalam sebuah riwayat bahwasanya yang akan memberatkan timbangan amal kita adalah kalimat la ilaha illallah atau syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hadisnya lumayan panjang, tetapi ringkas hadis ini menjelaskan bahwasanya nanti pada hari kiamat akan didatangkan seseorang di antara umat manusia ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu akan diberikan kepadanya catatan amalnya, 99 catatan amalnya, yang satu catatan amal itu tingginya, panjangnya sepanjang mata memandang. Artinya tidak ada yang tersisa, terlepas dalam catatan amal kita itu. Semuanya baik, besar, kecil pasti akan tercatat Bapak Ibu. Sehingga 99 catatan amal itu dibentangkan semuanya. Lalu Allah bertanya, adakah di antara isi catatan amal ini yang engkau ingkari? Tidak ya Allah. Apakah yang menuliskan catatan amal ini dia menzolimimu? Salah mencatatnya? Hamba itu akan mengatakan tidak ya Allah. Lalu kata Allah, apakah engkau punya amal yang engkau banggakan? Tidak ya Allah. Lalu Allah katakan la zulmal yaum, hari ini tidak ada kezaliman. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan bitaqah. Bitaqah itu kartu sakti. Kartu sakti itu
tertulis di dalamnya kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu hamba Allah itu mengatakan, apa yang aku bisa perbuat dengan bitokoh ini ya Allah? Kata Allah, timbanglah amalmu. Lalu ditimbanglah amalnya, 99 catatan amal-amal buruknya tadi diletakkan satu sisi, kemudian bitokoh yang ada isinya kalimat syahadat la ilaha illallah tadi diletakkan di satu sisi lainnya. Ternyata yang lebih berat adalah timbangan kalimat la ilaha illallah. Karena itu ulama mengajarkan kepada kita, jangan pernah berhenti lidah kita ini untuk melafazkan kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini yang pertama. Yang kedua, amalan yang bisa memberatkan timbangan kita adalah husnul khuluq. Husnul khuluq adalah akhlak yang baik, yang mulia. Bahkan disebutkan seseorang yang memiliki akhlak yang mulia la yablughu darajatal qaim as-shaim. Seseorang yang akhlaknya mulia, baik, mereka bisa melampaui atau bisa sampai pada peringkat derajat orang-orang yang setiap malam qiyamul lail, setiap hari berpuasa. Artinya sangat memberatkan amal kebaikan. Akhlak yang mulia ini, akhlak yang mulia banyak sekali, dan itu simple kalau kita kerjakan. Contoh, berjumpa orang dengan biwajhin talqin, berjumpa dengan memberikan senyum, welcome terhadap orang yang baru misalnya. Nah, ini salah satu akhlak yang mulia. Husnul khuluq artinya akhlak yang baik, dan akhlak yang baik ini akan memberatkan timbangan amal kita. Boleh jadi kita mungkin sulit untuk qiyamul lail, puasa-puasa sunnah mungkin jarang kita kerjakan, tetapi kita punya amalan yang bisa kita andalkan, yaitu apa? Kita memiliki akhlak yang mulia. Dan ingat kata Rasul, orang yang paling dekat denganku nanti di surga ahsanuhum khuluqan, mereka yang paling baik akhlaknya. Amalan yang ketiga yang bisa memberatkan timbangan kita adalah ucapan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani khafifatani alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan kita ucapkan di lidah, tidak sampai berjam-jam kita mengucapkan kalimat ini ya. Tetapi dia akan berat dalam timbangan dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Amalan berikutnya yang akan memberatkan timbangan adalah seseorang yang menyiapkan kudanya. Kalau dulu kuda, kalau sekarang ini apapun bentuknya tunggangan untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, man ihtabasa farasan imanan billahi wa tasdiqan bihi, barang siapa yang merawat kudanya untuk dipersiapkan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala karena iman kepada Allah, kemudian yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya apa yang dia minum, kalau mobil bensinnya ada wariyahu, apa yang dia minum, fa inna shifa'ahu, apa yang dia makan, kemudian warawsahu, kotoran-kotorannya,
wa baulahu, dan air kencingnya akan berat dalam timbangan amal pada hari kiamat. Jadi kalau kita punya sesuatu yang kita siapkan untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk berdakwah, untuk mengajak orang pada kebaikan, maka kita merawat sesuatu itu, maka akan memberikan dampak yang berat, memberatkan timbangan amal kita pada hari kiamat. Apalagi yang bisa memberatkan amal kita, disebutkan dalam beberapa riwayat, orang-orang yang ikut mengurus jenazah hatta yusalla alaih, sampai dia menyaksikan atau ikut menyolatkan, maka dia akan mendapatkan satu qirat. Apa itu qirat? Pahala sebesar Jabal Uhud, sebesar gunung Uhud. Kemudian apabila dia ikut sampai menguburkannya, maka dia akan mendapatkan pahala sebesar qiratan, 2 gunung Uhud. Jadi ini sunnah yang jarang dikerjakan oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena dianggap itu fardu kifayah saja. Dan memang benar fardu kifayah menyolatkan, menguburkan. Tetapi yang anehnya, di mana-mana kadang-kadang lebih banyak orang bertakziahnya, tahlilan malam-malamnya, daripada ikut menyolatkan. Pas solat dikit, tapi pas nanti malamnya penuh, tidak muat-muat di rumah tersebut. Nah, ini kekeliruan sesungguhnya. Yang harus kita utamakan itu menyolatkan. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis disebutkan, tidaklah seseorang disolatkan oleh 40, bahkan dalam satu riwayat 100 orang, kecuali jenazah itu akan mendapatkan syafaat. Bukan tidak boleh kita ikut rame-rame tahlilan, takziahan, bagus. Tapi yang jangan kita lupakan, meramaikan ketika kita menyolatkan jenazah. Nah, ini sering terbalik ya pada masyarakat kita. Kenapa? Karena masyarakat kita menganggap yang ikut sholat jenazah itu orang yang dekat saja dengannya. Padahal tidak. Siapapun kita sebagai seorang muslim, kita tetap disunnahkan untuk ikut sholat jenazah, yang timbangan amalnya tadi luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi amalan yang mudah dan simpel yang akan memperberat timbangan kita? Membaca tasbih 33 kali setelah sholat, tahmid 33 kali setelah sholat, takbir 33 kali setelah sholat, kemudian ditutup dengan kalimat la ilaha illallah setelah sholat, sebelum tidur. Ini adalah amalan yang nanti akan memperberat timbangan pahala kita. Selanjutnya apalagi disebutkan dalam sebuah riwayat yang akan memberatkan timbangan amal seseorang adalah kesabaran seseorang yang ditinggalkan atau wafatnya anak-anaknya. Jadi kalau ada seseorang yang anaknya meninggal dunia, sabar, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka kesabarannya itu akan memperberat timbangan amalnya. Nah, terakhir ada amalan juga yang ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibunda Juwairiyah. Suatu ketika beliau duduk salat ya sampai selesai duha, masih berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah datang lagi, wahai Juwairiyah, ada amalan yang kalau engkau baca sebanyak 3 kali, dia akan lebih berat timbangannya dibanding apa yang engkau baca berjam-jam ini. Nah, apa bacaannya? Semua kita mungkin sudah hafal. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Nah, ini kalau kita baca sebanyak 3 kali,
maka dia akan melampaui zikir-zikir kita yang berjam-jam itu. Apa maknanya? Subhanallah bihamdihi, ya, segala puji bagi Allah, ya. Wa bihamdihi, ya. Kemudian apa? Adada khalqihi, sebanyak jumlah makhluk-makhluknya. Wa ridha nafsihi, sebanyak keriduannya. Wa zinata arsyihi, seberat timbangan arasnya. Wa midada kalimatihi, dan sebanyak catatan kebaikannya. Jadi kalau kita baca ini simple, mudah, dia bisa merangkum semua zikir-zikir yang kita baca berjam-jam itu. Mari kita baca sama-sama sebelum kita akhiri tausiah kita ini. Subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arsyihi, wa midada kalimatih. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Ibunda Juwairiyah yang akan memperberat timbangan amal-amal kita. Masih banyak amal-amal yang bisa kita lakukan yang akan memperberat timbangan amal kita, tetapi sedikit kalau kita kerjakan terus-menerus istiqamah, maka insya Allah yang sedikit itu akan lebih baik daripada banyak tetapi jarang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk berusaha setiap waktu, setiap saat, tidak hanya memikirkan banyaknya amal, tetapi hendaknya kita memikirkan kualitas, beratnya timbangan amal kebaikan kita tersebut. Nah, ini ada pembahasan lain terkait dengan apa saja yang akan meringankan kebaikan-kebaikan kita, alias menghabiskan pahala-pahala ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saat ini kita cukupkan apa saja yang memberatkan timbangan amal kita pada hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan mengajari kita, serta semua kita ini selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم يا دائم الخلق على البرية ويا باسط اليدين بالعطية ويا صاحب المواهب السنية صل وسلم على سيدنا محمد خير الورى سنية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه المناسبة السعيدة. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعمالنا من الرياء وأموالنا من الربا وأعيننا من الخيانة. اللهم اختم حياتنا في حسن الخاتمة ولا تختم حياتنا في سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم، تقبل يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Ahmad Soleh Sakni yang telah menyampaikan ceramah agamanya. Semoga ilmu yang beliau berikan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami informasikan kepada para jamaah bahwasannya ba'da salat zuhur nanti akan ada ceramah yang insya Allah akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz
Ki Agus Dr. Andes M. Husni Tamrin Yunus. Saya M. Hafid dari Ikatan Remaja Masjid Agung mohon